Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Maharani Pateda dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri kaca di Indonesia. Apa itu kaca? Jadi kaca adalah suatu bahan cair yang diolah sedemikian rupa didapatkan dari beberapa proses kimia, fisika, dan biologi yang produknya akan berupa padatan. Nah, salah satu bahan utama pembuatan kaca ini yaitu pasir silika. Oleh karena itu, kaca memiliki sifat fisika yang tembus cahaya. Serta juga sifat fisika lainnya itu bening karena hal ini didukung oleh bahan-bahan yang menunjang kaca menjadi produk yang banyak diminati banyak orang. Nah, kaca ini mempunyai nilai positif dan negatif, teman-teman. Nilai positifnya ini yaitu kaca dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dari berbagai kebutuhan dunia industri seperti industri mobil, pesawat, perabot rumah tangga, dan industri lainnya. Sedangkan untuk nilai negatifnya yaitu kaca banyak menghasilkan limbah yang jika tidak ditangani secara serius akan memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Nah, industri kaca di Indonesia sendiri dibangun pada awal tahun 1970-an dan merupakan industri kaca yang menghasilkan produk setengah jadi yaitu industri atau biasa disebut industri hulu. Nah, pada tahun 1980, industri ini mulai menjalankan proses produksi. Namun, industri kaca terus-menerus mengalami jumlah yang signifikan. Sebagian besar merupakan industri hilir yang menghasilkan produk siap jadi, dan hasil produk dari pengolahan kaca ini meliputi kaca cermin, kaca lembaran, serat kaca, kaca untuk pengaman, dan berbagai produk lainnya. Selanjutnya itu bahan baku dari industri kaca. Ada pasir, feldspar, soda, boraks, dan kerak garam. Nah, untuk pasir ini adalah salah satu dari sekian banyak bahan penyusun kaca. Pasir kuarsa yaitu pasir yang digunakan untuk membuat kaca karena tidak sembarang pasir ya untuk bisa digunakan untuk membuat kaca, teman-teman. Nah, hal tersebut ini dikarenakan pasir kuarsa yang digunakan harus murni dengan kandungan besi yang terkandung dalam pasir itu kurang lebih besi yang terkandung dalam pasir ini tidak lebih dari 0,015% dalam pembuatan kaca optik atau 0,45% untuk barang gelas. Nah, komposisi yang terkandung dalam pasir yang digunakan turut menentukan atau memberikan efek terhadap produk kaca yang nantinya akan dihasilkan. Nah, mudah tembus cahaya merupakan salah satu sifat khas kaca sehingga banyak digunakan dalam pembuatan kacamata. Untuk partikel silika sangat diperhatikan karena hal ini sangat berpengaruh pada temperatur saat di furnace. Diperlukan waktu yang banyak untuk mengolah silika jika ukurannya besar, maka untuk mendapatkan silika yang sesuai standar tersebut maka harus diayak dan diolah untuk mendapatkan partikel yang lebih halus. Yang selanjutnya digunakan dalam proses pembuatan pasir. Pasir dalam pembuatan kaca berfungsi dalam membuat cairan kaca tersebut tahan terhadap perubahan suhu secara mendadak. Pasir kuarsa sendiri ini banyak ditemukan di Indonesia, teman-teman. Pasir ini bisa ditemukan di daerah Sumatera Utara atau Medan, Pulau Bangka, Aceh, Belitung, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan sebagian di daerah Papua. Selanjutnya yaitu soda. Nah, soda selain digunakan dalam industri makanan namun juga digunakan dalam pembuatan kaca loh. Bahan dasar kaca ini mempunyai rumus Na2O yang didapatkan dalam soda abu padat Na2CO3. Sumber lainnya adalah dari bikarbonat atau salt cake dan natrium nitrat. Soda merupakan reaksi yang kuat sehingga sangat mudah bereaksi dengan ion lainnya. Selanjutnya itu feldspar atau tanah liat. Tanah liat ini mempunyai rumus umum P2O Al2O3 6SiO2 di mana R2O dapat berupa natrium monoksida atau kalium monoksida ataupun dalam bentuk campurannya.
Nah, feldspar ini merupakan salah satu bahan dasar pembuatan kaca dan juga merupakan sumber dari Na2O atau K2O dan SiO2. Alumina yang terkandung di dalamnya dapat memperlambat devitrifikasi dan menurunkan titik didih dari kaca loh. Selanjutnya itu boraks. Nah, boraks ini merupakan bahan tambahan yang dilakukan dengan menambah boron oksida dan Na2O kepada kaca. Tapi boraks tidak terlalu sering digunakan, namun ini digunakan untuk kaca lembaran dan kaca jendela. Sekarang ini boraks banyak digunakan dalam berbagai jenis kaca pengemas. Kaca ini telah banyak digunakan sebagai kaca optik. Boraks juga merupakan salah satu zat kimia yang banyak digunakan dalam industri kaca. Selanjutnya itu kerak garam. Nah, kerak garam atau lebih dikenal dengan sebutan salt cake yang dipakai sebagai bahan tambahan pada pengolahan kaca dan beberapa sulfat lainnya, yaitu amonium sulfat dan barium sulfat. Kerak kaca juga digunakan untuk membersihkan buih pada tanur tangka. Selanjutnya itu proses pembuatan kaca. Proses pembuatan kaca. Nah, ini adalah proses pembuatan kaca, teman-teman. Pertama ada proses pencampuran bahan baku, proses pelaburan, pembentukan kaca, dan terakhir adalah pemotongan dan pengepakan. Pertama yaitu proses pencampuran bahan baku. Pada tahap ini dilakukan ada 2 tahap, teman-teman ya. Pertama itu mencampurkan bahan menjadi mixed batch, bahan atau material yang dicampurkan soda ash, pasir silika, dolomit, kerak garam, feldspar, limestone, pewarna, dan lain-lain sesuai dengan kaca yang diproduksi. Kemudian metode pencampurannya menggunakan alat, yaitu alat disebut dengan turbin. Pada proses ini mixing dibagi menjadi 2 macam, yaitu mixing kering dan mixing basah. Selanjutnya itu proses pencampuran mixed batch dengan kulit setelah dilakukan proses mixing. Kemudian batch pada mixing tersebut diangkut dengan belt conveyor dan dibawa oleh bucket elevator untuk masuk ke mix tank. Setelah itu kulit yang berasal dari circulating kulit. Setelah itu akan dilanjutkan pada proses peleburan. Selanjutnya itu proses peleburan. Pada proses ini batch dan kulit akan bercampur secara homogen dalam molten glass. Pada proses ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair dan ada beberapa zat yang berubah wujud dari padat menjadi gas atau cair menjadi gas. Nah, pada proses ini terjadi proses endotermik. Karena proses melting diperlukan sejumlah panas atau energi untuk melebur batch dan kulit tersebut, di mana energi ini berasal dari pembakaran natural oleh molten glass. Pada proses ini digunakan tanur. Selanjutnya itu proses pembentukan kaca. Pada proses ini ketebalan kaca serta lebar kaca dapat diatur sesuai kebutuhan. Secara alami, jika molten glass dimasukkan ke permukaan yang rata, maka secara otomatis dia akan menjadi molten glass yang elastis, yang membuat kaca mudah dibentuk dan dapat ditarik. Dalam proses pembentukan kaca dipakai beberapa aksesoris, teman-teman. Yang pertama itu ada air roll, merupakan alat utama yang digunakan dalam membuat kaca. Yang kedua ada speed roll, yang ketiga ada carbon fender, yang keempat ada carbon extension, dan yang kelima ada carbon fence, yaitu berfungsi dalam centering ribbon di aksi dan menjaga ribbon agar tidak menabrak shoulder jika terjadi ribbon swing atau pembesaran gross yang melebihi kapasitas. Selanjutnya itu proses pengepakan. Pada tahap pemotongan ini, kaca akan dipotong secara horizontal. Pada saat lembaran kaca tersebut berjalan, pisau sudah diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga akan didapatkan lembaran kaca yang horizontal dan lurus sesuai yang dibutuhkan. Untuk tahap pengepakan, produk kaca yang dihasilkan akan dikemas ke dalam box dan palet yang selanjutnya akan dikirim ke distributor dan tangan konsumen. Proses pengepakan ini dilakukan pada packing session, di mana ada beberapa fungsi, yaitu perencanaan dan persiapan pengepakan, menyiapkan box dan kotak dari wood yang meliputi box untuk lokal dan ekspor, kontrol warehouse, balance, dan service glass dan yang meliputi standar untuk ekspor maupun standar palet yang telah siap dipotong kemudian dikemas dan dilakukan proses pengepakan. Terakhir adalah pengolahan limbah. Untuk pengolahan limbah dari industri kaca, sebenarnya limbah dari kaca ini banyak dimanfaatkan untuk dijadikan produk yang siap dijual kembali, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih.